Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas yang namanya Decentralized Finance atau DeFi ya. Jadi sebenarnya apa itu DeFi? DeFi itu adalah ya ekosistem layanan dan aplikasi finansial juga ya yang beroperasi di atas teknologi yang bernama blockchain ya. Dan ini tanpa melibatkan otoritas pusat ya seperti kayak bank atau mungkin ya lembaga keuangan tradisional gitu yang ada apa? Ada otoritasnya gitu. Jadi ada satu orang yang kontrol gitu. Kalau DeFi ini ya nggak ada gitu. Karena ini konsep keuangannya tuh terbuka, yaitu open finance bisa dibilang. Jadi siapapun dapat mengakses layanan finansial ini asalkan mereka memiliki akses internet gitu dan semua ini berjalan secara transparan. Jadi prinsip dasar DeFi itu dibagi jadi tiga ya. Yang pertama itu adalah tanpa perantara. Jadi nggak ada bank dan nggak perlu KYC. Maksudnya KYC itu apa? KYC itu know your customer. Atau biasa kita kalau mau buka sebuah exchange atau sekuritas di saham ya itu kita butuh yang namanya KYC. Kita harus selfie dulu pakai KTP, kita harus foto KTP kita dan identitas kita gitu. Biar ya ensure biar aman gitu kan. Kalau misalnya di DeFi atau decentralized finance itu yang nggak butuh atau emang nggak perlu yang namanya KYC gitu. Selanjutnya itu ada smart contract ya. Jadi sistem ini tuh yang otomatis yang menggantikan kepercayaan terhadap pihak ketiga gitu. Jadi semuanya secara otomatis. Kalau biasanya kita dari transfer nih, misalnya kita mau transfer 1 juta nih ke teman kita gitu ya. Dari A ya kita transfer ke B gitu. Kesannya bener, langsung, secara langsung. Tapi ini ada perantara di tengah, yaitu adalah bank gitu. Kalau misalnya pakai DeFi, ini enggak. Jadi bisa langsung dari A ke B tanpa ada perantara apapun gitu. Karena smart contract ini udah didesain buat langsung transfer secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya itu active 24/7 dan global permissionless. Maksudnya gimana? Jadi active 24/7 ini berarti ini nggak ada jam buka tutupnya gitu. Jadi benar-benar layanannya nggak pernah berhenti sama sekali gitu. Yang kedua ini global, yang artinya ini kita bisa transfer dari manapun, dari kondisi geografis manapun gitu. Asalkan kita punya internet. Misal gue dari Indonesia, gue mau transfer ke teman gue yang di Amerika gitu. Langsung gue transfer, itu bisa gitu. Hari ini juga, detik ini juga gue langsung bisa gitu. Kalau misalnya pakai bank gimana? Ini kita bakal ditanya dulu, telepon dulu. Oh ini harus dari bank A ke bank B dulu ya, harus ada ke bank lain dulu gitu. Jadi bisa dibilang ada interswift-nya gitu, dari bank A ke bank B dulu, ke bank Indonesia dulu yang pusat, terus itu baru dikontak ke bank yang di Amerika gitu. Jadi prosesnya panjang, mungkin bisa berminggu-minggu gitu. Dan selanjutnya juga ini namanya permissionless, jadi ini nggak ada aturan tertentu ya, misal kayak kita harus cuman maksimal sehari transfer 200 juta gitu, nggak ada gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada aturan sama sekali, kita mau langsung transfer 200 miliar, 1 triliun ke teman kita yang dimanapun itu, mau di Antartika, mau dimanapun tuh bisa gitu. Kalau misalnya kita pakai yang namanya DeFi gitu. Dan mungkin pertanyaannya ya, mengapa bisa tanpa perantara gitu? DeFi ini kan memang menghilangkan perantara kan, karena dia punya apa? Yang pertama, dia pakai sistem ya atau teknologi namanya blockchain dan juga smart contract. Jadi ini udah secara otomatis semua berjalannya gitu. Semua proses itu otomatis. Berbeda dengan ya kalau kayak sistem tradisional ya, yang dilakukan dengan lembaga keuangan pada umumnya, itu yang membutuhkan ya namanya ya ada otomisasi sendiri. Jadi nggak langsung secara otomatis semua, tapi ini secara manual, harus dicek dulu satu-satu lewat sistemnya, gitu. Selanjutnya, ini gue bakal bahas tentang smart contract ya. Jadi ini basically kalau misalnya biar simpelnya ya, ini adalah sebuah codingan komputer ya, atau programan komputer ya, yang berjalan di atas blockchain, dan ini berjalan secara otomatis gitu. Dan ini bisa menjalankan verifikasi atau mungkin ya pengecekan ya ketika kondisi tertentu tuh terpenuhi. Maksudnya gimana? Misalnya ada requirement-nya. Oh, buat kita buat transfer, kita ada requirement A, B, C gitu. Misal pertama apa? Kita harus punya gas fee yang cukup gitu. Berarti harus ada biayanya sedikit gitu. Kalau misalnya ini udah terpenuhi, langsung oke, langsung bisa ditransfer gitu. Dan yang kedua, dicek apanya. Kita bener gak punya saldonya, misal kita mau transfer 200 Ethereum, kita bener gak punya saldo 200 Ethereum. Kalau nggak punya ya pasti di-reject transaksinya. Tapi kalau misalnya udah dicek ternyata ada, itu bakal langsung ditransfer gitu ke orang lain atau ke orang yang kita tuju gitu. Oke, mungkin biar lebih simpel ya, gue analogikan ya sebagai vending machine ya. Jadi smart contract itu ibarat seperti vending machine ya atau mesin buat minuman kalau kalian biasa lihat yang di Jepang atau di mana gitu ya. Jika kita memasukkan sebuah uang atau koin lah ya bisa dibilang yang benar dengan jumlah yang benar ya maksudnya ya. Dan kita menekan tombol produknya itu akan secara otomatis keluar dari mesinnya. Jadi itu sama aja ya. Jadi itu otomatis dan tanpa ada perantaranya gitu dan gak usah ada orang yang bekerja lagi untuk cek masing-masing verifikasi satu-satu itu nggak ada. Ini langsung kayak vending machine kalian masukin uangnya, yaitu intinya kalian kayak mau transfer ke orang itu langsung otomatis keluar gitu ya si minumannya gitu atau bisa dibilang otomatis transferannya kekirim gitu kalau di device sesungguhnya. Jadi dengan ada teknologi seperti ini, hal ini kan akan menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga seperti bank dan juga ya notaris lah bisa dibilang. Karena bank ya butuh pihak ketiga dan dicek manual,
Dan juga notaris juga seperti itulah dan sebagainya lah sebenarnya. Jadi udah gak butuh yang namanya ya ada human resource yang terlalu banyak lagi. Kenapa? Karena ini udah semuanya serba otomatis. Nah sekarang kita masuk ya ke peran smart contract di dalam DeFi. Ya, jadi smart contract adalah fondasi utama ya dalam semua apapun ya, mau dari blockchain-nya atau semua DeFi gitu. Dan ini bisa memungkinkan ekosistem DeFi itu kan berjalan tanpa adanya perantara yang dari tadi udah gue bahas gitu. Nah ini gue bagi jadi dua lagi ya. Yang pertama itu adalah DEX yaitu contohnya Uniswap ya. Sebenarnya DEX itu ada banyak lagi, ada Hyperliquid, ada PancakeSwap dan lain-lain sebenarnya. Tapi di sini gue kasih contoh Uniswap aja yang paling terkenal gitu. Jadi smart contract ini khususnya di Uniswap ya, ini mengatur liquidity pool dan secara otomatis tuh akan mengeksekusi order kita ya, dan juga pertukaran token bisa dibilang. Karena ini kan namanya Uniswap. Jadi kita tuh sebenarnya belinya gimana? Kita bukan order kayak biasa di exchange gitu. Kita nge-swap namanya. Jadi kita swap misal USDT ditukar ke Bitcoin. Sebenarnya sistemnya sama-sama aja, cuman beda aja karena order book nggak kelihatan dan lain-lain nggak kelihatan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada contohnya yaitu pinjaman ya, seperti AAV ya, ini salah satu platform buat lending and borrowing. Dan ini smart contract ini juga bisa ngatur aset pinjamannya juga. Dan kita bisa menerima pinjaman atau kita meminjamkan. Dan itu juga bisa ngelikuidasi ya posisi kita atau misal pinjaman kita. Contohnya misal kita pinjem ya terus dari itu kita gak bisa bayar tapi harga asetnya turun terus, itu otomatis jaminan kita akan dilikuidasi atau bisa dibilang disita lah kayak gitu. Dan untuk keunggulan dan juga kekurangan dari smart contract itu gue bagi jadi 4 ya di sebelah sini masing-masing. Keunggulan yang pertama itu ada yang namanya efisiensi ya. Jadi efisiensi ini kenapa bisa terjadi? Karena yang tadi udah gue bilang semua diotomisasi. Ya, semua hal ini diverifikasi dengan otomatis, gak usah manual verifikasi lagi seperti di bank dan juga di sistem keuangan yang tradisional gitu. Yang kedua, transparansi dan juga kepercayaan. Karena salah satu keunggulan dengan smart contract atau dengan teknologi blockchain ini kita bisa bertransaksi semua dengan transparan gitu. Kita bisa lihat transaksi kita itu kapan, kita transfer dari A ke B. Ya, mungkin kita bisa lihat orang lain juga. Misal gua nih, kalian bisa lihat gua transfer ke teman gua atau mungkin ke editor gua gaji pakai USDT gitu ya. Itu kalian bisa lihat gitu, gajinya editor gua berapa itu. Jadi ketahuan semua gitu bisa dibilang, ya. Selanjutnya itu adalah keamanan ya. Karena dengan adanya smart contract yang benar-benar sudah diotomisasi itu jauh lebih aman ya. Karena apa? Karena lebih sedikit human errornya gitu. Dan juga untuk menembus sebuah blockchain ya, pertahanan atau security ya dari blockchain dan juga smart contract itu jauh lebih sulit ya dibanding kita untuk ya menyerang bank ya. Bank tuh jauh lebih mudah untuk diretas dibanding blockchain atau smart contract. Seperti itu. Dan yang terakhir yang tadi gue bilang ya tanpa perantara. Jadi kita nggak butuh yang namanya ada orang ketiga atau middleman ya atau pihak ketiga gitu. Jadi dari A bisa langsung ke B. Gak usah dari A ke tengah dulu nih baru ke B. Itu gak perlu kayak gitu lagi. Jadi at the end apa? Jauh lebih efisien juga. Tapi kekurangan dari smart contract ini kalian bisa lihat di sebelah sini ini tidak bisa diubah. Maksudnya gimana? Apa yang sudah kita lakuin itu udah gak bisa diubah lagi. Itu cuma bisa diverifikasi selanjutnya gitu. Misal kita salah transfer uang gitu ya. Kalau bank kan kita misal gue beli apalah. Misal gue beli laptop ke orang gitu ya, ke orang gue beli laptopnya second, gue transfernya kelebihan nolnya 1, harusnya 20 juta jadi 200 juta gitu. Kita kalau misalnya orang itu mau nipu pun dia gak mau balikin, kita bisa telepon pihak banknya dan akhirnya banknya nanti yang bakal ngurusin. Kalau ini gak bisa diubah. Jadi kita benar-benar udah salah transfer nih misal ya udah uang kita udah hilang gitu. Dan karena gak ada yang bisa kontrol kan. Udah gue bilang tanpa perantara dan gak ada satupun bisa orang yang kontrol gitu. Jadi kalau orang yang mau kabur udah bisa aja gitu. Selanjutnya, ketergantungan dengan data yang eksternal. Dan juga ini ada kerentanan kode ya. Ini mungkin sebenarnya lebih ke bagian teknisnya ya. Jujur gue juga nggak terlalu ngerti ya bagian kode-kodenya itu kan untuk Web3 developer biasanya. Cuman maksudnya gimana? Biasanya suka ada error juga ya. Karena ini dibikin dengan apa? Dibikin tuh dengan manusia juga gitu. Sebelum diotomisasi pasti dibikin dengan manusia. Nah di saat ini belum terlalu lama chainnya atau bisa dibilang smart contract-nya masih baru dibikin kayak sekitar 5 bulan lalu gitu. Itu masih mungkin ada kebanyakan error gitu ya bisa dibilang. Kenapa? Karena itu masih bayi lah bisa dibilang ya, masih kecil si smart contract-nya. Belum di backtest atau belum dikembangin lagi gitu seterusnya gitu. Selanjutnya regulasi yang belum jelas ya. Karena ya kalau misalnya bank ya udah ada regulasinya gitu. Kalau misalnya ini belum ada regulasi, kalau misalnya kita bertransaksi dengan kripto dan lain-lain ya itu sebenarnya kita bisa kena pidana ya walaupun bisa gak ketahuan gitu. Cuman ya kalau ketahuan ya itu kita bisa kena pidana karena ya di Indonesia sendiri itu ya kita cuma boleh bertransaksi melalui ya mata uang yang namanya rupiah. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini untuk pengenalan tentang DeFi. Selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam tentang DeFi dan juga wallet dan yang lain-lain ya. Dan kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.